Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tandan berduri. Nah, pada kali ini saya berada di kebun sawit saya yang belum menghasilkan dengan varietas PPKS Simalungun. Bisa Anda lihat di depan kita ini. Kondisi batangnya ini cukup besar. Pelepahnya juga hijau, teman-teman. Dan di sini ada tunas baru yang keluar. Nah, pada kali ini saya ingin membahas manfaat penting penggunaan pupuk urea bagi tanaman sawit yang belum menghasilkan. Setidaknya saya rangkum ada 5 manfaat penting ketika kita menggunakan pupuk urea ini secara tepat guna dan tepat sasaran. Nah, langsung saja manfaat yang akan kita dapati dan kita nikmati ketika kita memberikan pupuk urea pada tanaman sawit yang belum menghasilkan. Yang pertama, dari sisi pertumbuhan vegetatifnya. Nah, unsur hara nitrogen ini akan mendorong pertumbuhan daun dan batang yang lebih cepat dan lebih sehat. Jadi tidak heran ketika kita menggunakan pupuk urea tepat dosis dan tepat sasaran, kondisi bonggol itu akan cenderung lebih besar dibandingkan tanaman sawit yang biasa kita tidak lakukan pemberian pupuk urea. Karena di dalam unsur hara yang terkandung dalam pupuk urea itu terdapat nitrogen. Nitrogen ini yang akan membantu pembentukan asam amino. Asam amino ini merupakan bahan dasar protein dalam pembentukan sel tanaman. Nah, kemudian hal yang kedua yang akan kita rasakan ketika kita melakukan pemberian pupuk urea ini tepat dosis dan tepat sasaran adalah meningkatnya zat hijau klorofil. Nah, zat hijau klorofil ini keberadaannya ada di daun. Jadi tidak heran ketika kita melakukan pemberian pupuk urea, kita bisa rasakan langsung kondisi daunnya itu akan lebih hijau dibandingkan tidak diberikan pupuk urea, teman-teman. Karena kandungan nitrogen di dalam urea ini akan meningkatkan zat hijau klorofil. Nah, peran penting dari zat hijau klorofil ini adalah membantu penyerapan sinar matahari. Ketika zat hijau klorofil ini keberadaannya sedikit, akan membuat tanaman kelapa sawit kita itu terlihat berwarna kuning. Nah, ketika kekurangan sel hijau klorofil ini, maka proses fotosintesis pada tanaman kelapa sawit kita akan terhambat, teman-teman. Jadi tidak heran ketika Anda melihat tanaman sawit itu kuning, maka tanaman sawit tersebut kekurangan zat hijau klorofil. Secara otomatis ketika sudah kekurangan zat hijau klorofil, fotosintesis tidak berjalan dengan baik, akan menghambat pertumbuhan vegetatif dan batang atau bonggol pada tanaman sawit tersebut akan mengecil, tidak akan mau membesar dibandingkan dengan tanaman sawit yang diberi urea secara baik dan benar. Nah, kemudian manfaat yang ketiga ketika kita memberikan pupuk urea secara tepat dosis dan tepat guna adalah meningkatkan sintesis protein. Nah, sebagai bagian dari asam amino yang terkandung dalam nitrogen, nitrogen ini penting dalam pembuatan protein yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman terhadap jaringan baru dan jaringan-jaringan yang berfungsi dalam meningkatkan kesehatan tanaman. Jadi, mungkin banyak yang Anda sudah alami ketika Anda melakukan pemberian pupuk urea, akan terasa ketika melakukan pruning itu pelepahnya lebih lembek atau lebih empuk. Itu semua karena perkembangan sel baru yang meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman, sehingga tanaman itu akan cenderung lebih subur. Nah, kemudian hal yang keempat yang akan kita alami ketika kita menggunakan pupuk urea secara tepat dapat meningkatkan kesuburan tanah. Nah, mungkin ada teman-teman petani sawit yang beranggapan bahwa ketika memupuk dengan urea, tanah itu menjadi keras dan tandus. Sebenarnya pemahaman tersebut tidak keliru, itu benar. Karena apapun yang berlebihan itu tidak baik, teman-teman. Begitu juga dengan pupuk urea. Ketika Anda memberikan pupuk urea secara berlebih, maka tanah itu akan menjadi gersang, padat, dan juga tandus.
Nah, berbanding terbalik jika Anda menggunakan pupuk urea ini tepat dosis. Ketika Anda menggunakan pupuk urea ini secara tepat dosis, secara langsung Anda bisa rasakan daun yang hijau, serta tekstur tanah itu yang lebih gembur dan empuk. Nah, ketika sudah tanah subur, ketika penggunaan urea yang tepat, maka akar itu lebih mudah untuk beradaptasi terhadap kondisi tanah. Dan perlu kita garis bawahi juga bahwasanya selain di daun, tanaman sawit juga bernapas melalui akar. Jadi ketika Anda menggunakan pupuk urea yang tepat, tidak berlebihan, akan menggemburkan tanah, menyehatkan tanah, memudahkan akar untuk bernapas. Bisa Anda lihat daunnya hijau, batangnya juga sudah mulai membengkak. Nah, kemudian manfaat yang terakhir, manfaat kelima yang akan kita rasakan ketika kita menggunakan pupuk urea, yaitu peningkatan hasil produktivitas atau hasil panen. Nah, ini semua bisa kita rasakan ketika tanaman sawit yang menghasilkan kita lakukan pemberian urea itu secara tepat dosis dan tepat guna. Pupuk urea ini dapat mempercepat pertumbuhan serta meningkatkan jumlah biomasa pada tanaman. Jadi pengalaman saya di sawit saya yang di ujung sana, ketika saya menggunakan pupuk urea itu berat dari pertandannya itu terasa sekali dibandingkan dengan tanaman yang kekurangan unsur nitrogen atau urea. Jadi tanaman sawit saya yang produktif ketika saya gunakan urea, beratnya itu lebih bertambah teman-teman. Jadi berapa dosis penggunaan pupuk urea ini pada tanaman sawit yang belum menghasilkan? Nah, sebagai pengalaman, saya menggunakan pada tanaman sawit saya yang belum menghasilkan ini untuk urea itu di bawah daripada 500 gram di usia 1 tahun. Kemudian untuk di atas 1 tahun, saya menggunakan 500 sampai 600 gram teman-teman. Dengan rotasi 3 bulan 1 kali. Di samping daripada itu, saya juga menggunakan pupuk majemuk karena keberagaman hara yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi kesimpulannya, penggunaan pupuk urea yang mengandung nitrogen secara tepat dan sesuai akan meningkatkan pertumbuhan serta produksi tanaman kelapa sawit kita. Namun perlu diingat, penggunaannya jangan berlebihan, jangan sampai menyebabkan tanaman kelapa sawit kita itu rusak. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanda